Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karomah Kiai Holil Bangkalan, yaitu menolong orang yang ketinggalan kapal saat akan berangkat naik haji. Kejadian ini terjadi di Pelabuhan Perak, Surabaya. Pada zaman itu kapal adalah satu-satunya armada angkutan menuju Mekah. Pada hari itu, semua penumpang calon haji naik ke atas kapal dan bersiap-siap melaksanakan perjalanan jauh. Tiba-tiba ada seorang wanita berbicara kepada suaminya. "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya ingin sekali makan anggur," ucap istrinya dengan memelas pada suaminya. "Baiklah kalau begitu, Bu. Aku mau turun dulu dari kapal mau membeli anggur," kata sang suami. "Mumpung belum berangkat, saya akan turun mencari anggurnya," jawab suaminya. Sambil bergegas keluar kapal, sang suami pun mencari anggur di sekitar Pelabuhan Perak, tapi anggur itu tidak ditemui. Tampaknya tidak ditemui juga walaupun sudah berkeliling-keliling, tidak ada penjual buah anggur. Akhirnya si suami tersebut mencobanya masuk ke pasar kecil yang tak jauh dari Pelabuhan Perak tersebut untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Meski agak lama atau akhirnya anggur itu didapatnya juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke pelabuhan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Dia duduk termenung. Dia tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampiri. "Apa kamu ketinggalan kapal?" tanya lelaki itu. "Iya, aku ketinggalan kapal." Dan lelaki itu memberikan nasihat pada pria yang ketinggalan kapal itu. "Wahai tuan, datanglah Anda kepada Mbah Holil Bangkalan. Utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucap lelaki itu dengan tenang. "Siapa dia itu? Kenapa aku harus ke sana? Bisakah dia menolong aku ketinggalan kapal?" Lelaki itu kurang yakin dalam hatinya. "Masa bisa sih dia menolongku dari ketinggalan kapal?" Begitu seterusnya. Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Lantas lelaki yang memberi saran itu pun berkata lagi, "Segeralah minta tolong padanya, Tuan, untuk membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah beliau bisa menolong Anda." Lanjut orang itu pun tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan menemui Mbah Holil. Setibanya di kediaman Mbah Holil, dia langsung disambut dan ditanya oleh Mbah Holil, "Ada keperluan apa Anda?" kata Mbah Holil. Suami yang malang itu menceritakan dari awal sampai ketinggalan kapal yang dialaminya. Mulai dari membeli anggur hingga kembali ke pelabuhan dan ditinggalkan oleh kapal. "Loh," kata Mbah Holil, "ini bukan urusan saya," kata Mbah Holil. "Itu urusan pegawai pelabuhan. Coba ke sana, tanya sama pegawai pelabuhan." Lantas suami itu kembali ke pelabuhan lagi. Setelah tiba di pelabuhan,
Suami yang malang itu pun bertemu kembali dengan lelaki yang memberi nasihat tadi. "Wahai tuan, apa kata Mbah Holil?" Mbah Holil bilang, "Itu bukan urusanku, makanya saya kembali lagi ke pelabuhan." "Loh, kok kembali?" kata lelaki yang ngasih nasihat itu. "Sudah sana, temui lagi Mbah Holil dan minta bantuannya beliau." Akhirnya suami yang malang itu pun kembali ke Bangkalan lagi untuk menemui kedua kalinya ke Mbah Holil. Tapi suami yang malang itu masih kembali lagi ke Perak dengan tangan hampa. Pada akhirnya suami yang malang itu pun disarankan untuk kembali satu kali lagi untuk menemui Mbah Holil. Setibanya di kediaman Mbah Holil, untuk yang ketiga kalinya, Mbah Holil berkata, "Baiklah, kalau itu maumu, aku akan bantu kamu, tapi ada syaratnya." "Sendiko, Kiai, insya Allah saya sanggup," kata suami yang malang itu. "Begini," kata Mbah Holil, "insya Allah saya bisa menolong kamu, tapi dengan syarat kamu harus merahasiakan rahasia ini dengan rapi. Insya Allah Kiai, kamu jangan sampai bilang-bilang kepada siapapun terkecuali saya sudah meninggal dunia." "Baik Kiai," kata lelaki yang malang itu. Lantas Mbah Holil, "Kalau begitu ambillah sekarang anggurmu dan pejamkan matamu rapat-rapat. Setelah merasakan apa ada perubahan, barulah buka matamu pelan-pelan." Betapa terkejutnya suami yang malang itu setelah membuka matanya. Ternyata dia sudah berada di galangan kapal. Lalu suami yang malang itu tidak percaya, dia masih mencubit-cubit tangannya sendiri. Apakah ini mimpi? Dan menggosok-gosok matanya seakan dia baru bangun tidur. Lantas si suami itu melangkah untuk menemui istrinya. Setibanya di depan istrinya, dia berkata, "Ini Dek anggurnya. Saya jauh sekali mencari anggur yang kamu minta." Dengan nada manja istrinya berkata kepada suaminya, "Mas belinya kemana sih kok lama banget?" kata si istri. "Oh, di bawah sukar sekali Dek cari anggur, makanya saya agak lama." Padahal si suami itu merahasiakan apa yang dialami barusan dengan kejadian yang maha dahsyat. Dalam hati suami itu sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan seorang ulama yang sakti dan mempunyai karamatullah yang tidak ada duanya, yaitu Syekhona Holil Al-Bangkalani. Sekian, terima kasih.